Selamat siang Bapak Ibu. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu ya. Mohon izin ini kita kegiatannya sebenarnya harusnya mulainya pagi, tapi memang ada satu dan lain hal, jadi kita diundur sampai jam 1. Semoga Bapak Ibu masih tetap semangat dan saya pastikan ini kegiatannya nggak lama. Saya juga nanti penyampaian materinya nggak lama. Jadi insya Allah kita tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi insya Allah juga tetap bakalan tepat sasaran. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah Bapak Ibu sekalian lihat di sini, saya perkenalkan lagi apa nggak usah ya? Nggak usah ya, intinya saya dari Ambon ya Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu ketemu saya di jalan atau di mana, panggil aja saya, oh itu Nona Ambon, boleh gitu ya. Karena kita identiknya gitu ya, Nona Ambon gitu ya. Nah, sesuai dengan kegiatan kita Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan sosialisasi kesadaran hukum tentang pencegahan perkawinan usia anak. Kenapa ini kita perlu bahas Bapak Ibu? Kalau kita lihat di slide di sini yang pertama, itu sebenarnya saya bikin pertanyaan kenapa kita harus membahas tentang usia perkawinan anak. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan tidak? Kenapa kita perlu membahas tentang perkawinan usia anak? Satu dari paling pojok, teman-teman nanti tolong diingat ya ibunya, karena perkawinan anak itu semakin marak. Ada lagi nggak yang lain? Selain perkawinan anak itu semakin marak, ada lagi nggak yang lain? Kenapa kita perlu membahas ini Bapak Ibu sekalian? Maka mari kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, ini data di tahun 2023. Itu Januari sampai November itu total keseluruhan anak yang menikah di perkawinan usia anak itu ada 435 anak. Bapak Ibu tahu ini di mana? Di Bojonegoro. Kita belum buka secara per kecamatan. Ini Bapak Ibu. Kenapa ini perlu untuk menjadi informasi kepada kita bersama? Ini masalah. Kenapa? Generasi muda anak-anak yang punya proses tumbuh kembang yang harusnya panjang justru diputus mata rantai untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik dengan apa? Menikah. Padahal masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Ya, kenapa saya bilang masih ada cara lain? Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan anak-anak Bapak Ibu yang umurnya dia masih 14 tahun ke bawah, misal dia jalan sama teman cowoknya, masih sekedar jalan, jangan dijadikan masalah untuk kamu bikin malu keluargamu, bikin aib. Ayo kamu saya nikahkan. Jangan Bapak Ibu ya. Masih ada masalah yang, masih ada solusi, masih ada tawaran penyelesaian permasalahan. Jadi jangan langsung, ayo kamu dinikahkan bikin malu. Ini seumur umur keluarga kita nggak ada yang jalan sama cowok. Jangan kayak gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sengaja untuk memutus mata rantai tumbuh kembang seorang anak. Maka kalau kita lihat ini Bapak Ibu, tahun 2023 Januari sampai November itu 435 itu data terakhir. Kemudian kalau kita lihat lagi, itu Bojonegoro ya Bapak Ibu, kita belum pecah per kecamatan. Nah, ini Bapak Ibu, sebanyak 104 anak di Bojonegoro itu mengajukan dispensasi kawin atau diska hingga Maret 2024. Ini kita baru masuk di bulan, kita masih di bulan Mei. Ini untuk data tahun 2024. Ini bulan Mei, Maret kemarin terakhir itu ada 104. Bayangkan tadi yang dari tahun Januari 2023 Januari sampai November itu ada 435 anak. Sekarang tahun 2024 itu kita di bulan Januari sampai Maret itu ada 104 anak. Kalau kita kalkulasikan dihitung sampai bulan November, siapa yang bisa menggaransikan berapa anak yang harus terputus pendidikannya untuk menikah? Maka ini Bapak Ibu sekalian, ini masih bulan baru, masih Maret itu sudah ada 104 anak yang mengajukan nikah di usia anak. Itu di mana? Di Bojonegoro Bapak Ibu sekalian ya. Lagi-lagi kita belum pecah untuk per kecamatannya. Mari kita lihat ya. Ini yang saya bilang data terbarunya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat perbandingannya Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat di Kecamatan Temayang serta Dander. Itu kasusnya ada 37 kasus anak yang mengajukan nikah di bawah umur. Ini Kecamatan Temayang serta Dander. Kita belum tahu ini Kecamatan Kedung Adernya ada berapa nih. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita perlu, sebelum saya buka datanya, kenapa kita perlu untuk membuka data di sini? Terlepas dari setelah ini semoga tidak ada yang menganggap saya membuka aib ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ini merupakan masalah yang perlu kita selesaikan bersama. Anak-anak itu proses tumbuh kembang dewasanya mereka dimulai dari rumah. Dan kalau kapasitasnya di rumah, maka dimulai
dari orang tua. Selesai ya. Berarti kalau kita bicara kapasitas tumbuh kembang anak, maka kiprah pertama, garda terdepan anak-anak itu untuk tumbuh kembang, mengenyang pendidikan dan lain sebagainya dimulai dari orang tua, ibu serta bapak. Mari kita lihat yang Kecamatan Kedung Adem ini di tahun 2024 Bapak Ibu ada 47 kasus anak yang mengajukan nikah. Ini di usia anak Bapak Ibu. Perbedaannya di mana Bapak Ibu? Kalau Kecamatan Temayang serta Dandap itu ada 37, digabung 2 kecamatan Bapak Ibu. Itu 37 digabung 2 kecamatan. Tapi Kedung Adem itu 1 kecamatan, kita unggul di atas rata-rata. Benar begitu? Apakah kita perlu bilang ini suatu prestasi atau tidak? Tapi yang jelas sesuai data kita unggul ya. Karena yang Temayang serta Dandap itu dia 37. Sementara yang Kedung Adem kita posisi paling teratas. Kita ada 47 anak Bapak Ibu. Nah, ini menjadi masalah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang masalah? Mereka punya hak untuk mengenyang pendidikan yang lebih layak, beragama, bebas berekspresi dan lain sebagainya. Kenapa mereka harus memutus sekolah untuk menikah? Apakah menikah itu bisa menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Justru setelah menikah, mereka juga ada yang mengajukan cerai seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa kita. Bahwa ternyata Bapak tahu bahwa ada beberapa data yang anak-anak berusia di bawah 15 tahun itu sudah mengajukan cerai dan lain sebagainya. 18 tahun ke bawah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai data perbandingan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita perlu juga ini? Biar kita tahu. Kenapa tujuan daripada Undang-Undang Perlindungan Anak ini Bapak Ibu yang pertama itu kalau kita lihat poinnya ada tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Tumbuh kembang berpartisipasi secara optimal itu dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan kita Bapak Ibu. Lingkungan itu dimulai dari mana? Sebentar dulu orang luar, sebentar RT. Dimulai dari rumah dulu Bapak Ibu. Bagaimana pembentukan karakter anak-anak itu dimulai dari rumah Bapak Ibu sekalian. Ini kira-kira Bapak Ibu mau tidak anak-anaknya mau dibawa mana ini? Apakah anak-anaknya lulus SD, SMP, SMP udah tahu baca lalu nikah gitu? Kan itu kita semua orang tuh nggak mau ya. Kita maunya anaknya lulus SD, SMP, mengenyam pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu tujuannya yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat landasannya dari Undang-Undang 1945, maka fakir miskin dan masyarakat dan anak-anak itu, rakyat terlantar itu dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan anak-anak saja dipelihara oleh negara. Masa kita yang punya anak tidak kita pelihara? Kan lucu. Bertentangan tidak dengan undang-undang kita? Tentu itu bertentangan dengan undang-undang kita. Jadi kalau sampai ada dari antara kita yang setelah ini, ya wes lah, kamu kena udah ketahuan sama pacarmu jalan, udah dinikahin. Jangan Bapak Ibu, itu bukan solusi. Ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang berikut. Apa saja hak-hak anak ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai setelah ini kamu tuh punya hak, pas anak itu mau ngomong anak ini mau ini ibu larang. Jangan. Ternyata anak-anak itu mereka mempunyai hak, ada hak-haknya anak. Apa itu yang pertama mari kita lihat? Nah, hak anak hidup tumbuh dan berkembang seperti tadi yang tujuan daripada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kemudian yang berikutnya hak untuk beribadah. Kan biasanya kita sering menemukan masyarakat kalau anak kecil dia ke masjid, kalau tujuannya ke masjid adalah untuk sholat, tapi biasanya anak kecil ke sana dia buat gaduh, berisik dan lain sebagainya. Orang tuanya mulai pukul terus bilang, "Wes kamu pulang aja, jangan Bapak Ibu." Karena kenapa? Proses mereka ke masjid hanya duduk diam saja itu bagian daripada proses pembelajaran tumbuh kembang mereka. Karena anak kecil itu daya tangkapnya lebih cepat daripada kita orang dewasa. Dari mana? Mereka melihat gerakan yang kita lakukan. Apa gerakan yang kita lakukan di masjid? Sholat, entah itu sholat dan mengaji. Maka mereka diberikan kebebasan akses untuk melihat apapun itu selama itu masih bermanfaat dan menjadi penunjang bagi tumbuh kembangnya seorang anak. Itu Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah memperoleh layanan kesehatan. Jadi kalau memang mereka sakit, ya dibawa ke tempat layanan kesehatan. Jangan sampai justru kita menyiksa anak itu. Kalau kamu bohong sakitnya ini, paling dibuat-buat. Jangan. Lebih parah lagi ada orang tua yang tega menyuruh anaknya untuk ngamen dan lain sebagainya. Tapi saya yakin itu tidak ada di kecamatan ini ya. Saya percaya bahwa kecamatan ini luar biasa kaya ya, insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang paling penting, hak untuk memperoleh pendidikan. Jangan putus mata rantai pendidikan anak-anak ya.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong, bagaimana kita bisa meminimalisir angka pernikahan yang begitu tinggi di Kota Bojonegoro. Dengan cara apa? Dimulai dari kita. Stop untuk memaksa anak-anak itu menikah. Selain dari putus pendidikannya, kematangan reproduksi mereka juga belum matang. Kenapa? Biasanya orang habis lahiran itu, saya nggak tahu karena saya juga belum menikah, tapi yang pasti orang melahirkan itu banyak hal yang terjadi. Kalau dia secara emosionalnya belum matang, itu bisa menjadi konflik. Konfliknya itu bisa memicu pada rumah tangga, entah itu cerai dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, apakah anak kecil ini dipaksa menikah itu wajar? Tentu tidak. Ini masalah. Lalu kenapa setelah itu nanti kita bilang nggak apa-apa kok, soalnya anak kita ini yang umur 15 tahun nikah sama juragan kaya raya. Gak menjamin bos. Kalau kita lihat yang reality artis saja bisa cerai, apalagi anak-anak yang dia masih kecil nikah sama saudagar kaya raya, itu tidak menjamin bahwa ini akan baik-baik saja. Tidak Bapak Ibu. Pernikahan itu bukan cuma soal cinta, bukan soal suka, tapi kematangan emosional dan kematangan reproduksi dalam mengolah kehidupan rumah tangga itu sekalian. Saya belum berpengalaman, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian berpengalaman dalam hal berumah tangga, mengolah untuk bagaimana manajemen konflik dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu, hak untuk memperoleh jaminan sosial. Kayak gimana itu? Jadi anak-anak itu dikasih kesempatan untuk hidup di lingkungan yang apa? Yang produktif, lingkungan yang edukatif. Contohnya kayak gimana? Kita punya hak untuk memberikan anak-anak itu bermain di lingkungan yang mendatangkan manfaat kepada mereka. Meskipun saya tidak bilang bahwa tidak ada lingkungan yang buruk, enggak. Semua lingkungan itu baik, tergantung bagaimana kita cara beradaptasi kita, bagaimana cara kita menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat. Jadi tidak ada lingkungan yang buruk, semuanya baik. Tergantung bagaimana kita memulainya dari rumah. Dari rumah baru ke lingkungan masyarakat. Sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, misal kalau Bapak Ibu menemukan pengamen anak-anak di jalanan, kira-kira Bapak Ibu responnya gimana? Sekedar kasihan toh? Ya, maksudnya gini, kita lewat dari sini, andaikan ini lampu merah Bojonegoro, terus ada pengamen anak kecil umur 7 tahun. Ketika kita lewat, kita lihat, itu kita kasihannya gimana? Apakah kita bilang kasihan? Atau gimana Bapak Ibu? Sangat disayangkan di umur segitu sudah ngamen. Langkah yang kita lakukan apakah cukup dengan bilang sangat disayangkan atau ada lagi nggak cara lain? Ya betul. Selain dikasih uang ada lagi nggak yang lain? Iya. Boleh ada yang lebih random lagi? Ya kenapa kamu ngamen dan lain sebagainya? Apakah kita punya hak untuk menegur anak itu untuk tidak mengamen? Menurut Bapak Ibu kita punya hak tidak? Kenapa? Nah ini ibu ini dari tadi jalan-jalan enggak. Kenapa Bu? Kenapa enggak? Aduh maaf pendek lagi Bu. Kenapa enggak Bu? Oke. Oh kata ibunya tuh, ya kita nggak punya hak. Kenapa kita harus nanya kamu kenapa nggak sekolah, kamu kenapa ngamen? Maka Bapak Ibu, ternyata kebalikan dari itu Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara poin hak jaminan sosial, maka anak-anak itu kita juga punya hak di dalamnya, meskipun kita bukan anaknya, meskipun kita bukan orang tuanya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, itu dia bilang implementasi daripada jaminan sosial adalah bagaimana kita bisa meminimalisir pengamen-pengamen anak. Dengan cara apa? Kita tegur. Kalau kita memang tidak punya kapasitas, kita bisa bawa ke kantor terdekat. Kenapa? Karena anak-anak itu dilarang, tidak boleh dipaksa mereka untuk mengamen. Tidak boleh itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai cuma kita kasih uang lalu berhenti, jangan. Bagaimana kita bisa mendekat pada pemerintah terdekat atau lembaga-lembaga terdekat di masyarakat setempat lalu kasih tahu, Pak itu anak desa sini dia kenapa ngamen gitu ya. Jadi ada langkah yang mesti kita ambil, bukan cuman dia tuh ya udahlah dia anak orang kok paling ya udahlah selesai. Jangan ya Bapak Ibu. Nanti kita tidak terlaksana ini jaminan sosial ini. Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana jika orang tua memaksa anak untuk menikah? Ada nggak di sini kira-kira yang memaksa anaknya untuk menikah? Saya yakin nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau ada orang itu? Kenapa?
Waduh, kalau anaknya yang maksa bahaya. Tapi anaknya usianya masih udah dewasa atau gimana nih Bu? Oh udah. Bu, kalau usianya 12 tolong jangan ditahan ya Bu. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana jika orang tua yang memaksa anak untuk menikah? Boleh tidak kalau orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah lalu kita lapor orang tuanya? Boleh tidak kira-kira? Boleh ya? Ibu-ibu yang bilang, saya nggak bilang ya. Punya anak nggak di sini Bu? Semoga anaknya dengar ya. Jadi kalau orang tua memaksa anaknya, kira-kira boleh nggak ya kita lapor orang tuanya? Coba kita lihat. Nih, apakah bisa orang yang melakukan pemaksaan untuk menikah mendapatkan hukuman? Hati-hati. Tadi saya bilang kalau ibu-ibu maksa anaknya untuk menikah, kita bisa nggak ya lapor bapak ibu? Ibu-ibu jawab boleh. Tapi bapak-bapak diam sih dari tadi ya. Jadi kayaknya bapak nggak pernah maksa anak ya Pak ya? Enggak ya? Memang kelihatan sih Pak. Nah kita lihat ini Bapak Ibu sekalian. Lihat poinnya angka 9. Jadi kalau ibu-ibu paksa anak ibu-ibu paksa memaksa anak-anak untuk menikah, hukumannya itu Bapak Ibu. Kalau punya uang nggak apa-apa, bayar aja 200 juta. Tapi kalau nggak punya duit, ya 9 tahun Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu kedapatan memaksa anak-anak Bapak Ibu untuk menikah, apalagi mereka masih berada di bawah umur. Kalau mereka masih berada di bawah umur, caranya gimana? Apakah anak ibu yang lapor atau tetangga bisa lapor? Iya, tetangga bisa lapor. Makanya nanti setelah ini saya ambil nomor Bapak Ibu sekalian, biar saya pastiin, Bu gimana Bu? Ada nggak ibu-ibu yang kemarin ikut sosialisasi maksa anaknya nikah? Nanti ada yang jawab, ada yang ibu, oke Bu, ayo saya temani, saya kawal, kita lapor aja ya. Ya. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, tapi saya percaya kalau Bapak Ibu di sini nggak ada yang memaksa. Ini juga kayaknya teman-teman di depan ini usianya berapa semuanya Mbak? 18. Oh masih usia anak-anak, jangan dulu nikah ya. Agama tidak melarang untuk menikah atau dan lain sebagainya, tapi ada ketentuan batasnya ya, ada usianya, oke? Nah ini Bapak Ibu, kalau memaksa anak untuk menikah 9 tahun penjara ya. Kalau memang punya uang ya udah bayar 200 juta. Kayaknya orang Kedung Adem kaya deh, ya. Gak apa-apa bayar aja. Ibu kalau bukan saya gak ikut campur ya Bu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini di mana ini siapa yang bilang 9 tahun dan harus bayar denda 200 juta? Ini dalam undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kenapa dia masuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Karena dia masih di usia anak, lalu dia dipaksa nikah sama Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Makanya tadi saya bilang, kalau kedapatan Bapak Ibu yang ikut sosialisasi ini ada yang memaksa anaknya untuk nikah, saya cek satu persatu, saya kawal untuk lapor si ibu itu, ya. Saya dengan semangat 45 membantu mengawal untuk melapor ibu yang memaksa anaknya untuk menikah. Tadi kalau saya bilang mungkin saya bisa kena hukum ya, karena saya memaksa orang untuk penjara 9 tahun, tapi ini undang-undang yang bilang. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai itu terjadi dan jangan sampai kita yang justru memaksa anak kita untuk menikah. Karena biasanya kan dilema orang tua kayak gitu ya, kamu ini udahlah ibu udah gak sanggup kerja, gak punya uang, bapak kamu juga gak kerja, jadi udahlah kamu nikah aja, apalagi lakinya orang kaya. Jangan gitu Bapak Ibu ya, kita nggak tahu nasib kedepannya kita itu bakalan kemana. Contoh seperti saya orang ngambek tiba-tiba kok di sini gitu kan. Jadi biar mereka mengikuti prosesnya, biar anak-anak itu mengikuti alurnya ya. Selama itu masih baik, biarkan mereka ikut alurnya. Mau kemana arah ilmu atau arah pendidikan itu membawa mereka, biarkan ya. Jangan memutus karir mereka, jangan memutus pendidikan mereka, jangan putus masa depan mereka. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah berada di penghujung, yakni sekian yang dapat saya sampaikan. Di bawah itu ayo katakan tidak untuk pernikahan dini. Walaupun ini semua udah nikah ya Bapak Ibu ya. Ya belum, maksudnya yang sebelah sini kayaknya kelihatannya semua sudah ya? Atau belum ya? Oke, aman ya. Maaf ya Mbak ya, kalau Mbak tadi saya bilang udah nikah, maaf ya. Ya Bapak Ibu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memang sudah pastikan bahwa saya tidak akan berlama-lama, karena nanti kita akan lama di sesi tanya jawab ya. Entah itu Bapak Ibu mau tanya saya, atau saya mau tanya Bapak Ibu, atau apapun itu, yang penting saya tidak membantu untuk persoalan pelunasan
utang ya. Cukup sekian saya